Rektor, Bu Mimi, itu saya biasa memanggil Bu Rektor, itu sudah kebiasaan. Juga teman-teman yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu begitu nggih. Saya share screen. Jadi apakah sudah masuk? Masuk nggih. Ya, Masuk sudah. nggih. Sudah. Sebentar, saya coba tampilan yang gede. Nah, eh, saya di sini mungkin lebih pada sharing begitu ya, karena eh, selama ini saya berkegiatan di Kulon Progo begitu sebagai penyiap naskah TAJB di Kulon Progo begitu. Jadi hari-hari saya banyak saya habiskan untuk mencari begitu, menelusuri objek-objek diduga cagar budaya yang ada di Kulon Progo begitu. Nah, pada suatu kesempatan saya menemukan lonceng begitu. Kalau bisa dilihat loncengnya di sebelah kiri kurang lebih seperti itu begitu. Ada lonceng yang itu ada inskripsinya begitu. Saya pikir kok ini menarik. Ada lonceng yang itu di gereja Katolik, di situ ada inskripsinya, dibuat oleh Belanda tapi inskripsinya dengan bahasa Jawa gitu. Nah, eh, nanti kita simak seperti apa itu, seperti apa tulisannya, terus lonceng itu eh, kapan dibuat, siapa yang membuat, terus kemudian kapan didatangkan dan fungsinya untuk apa gitu ya. Nah, ini sifatnya lebih ke sharing, nanti kita diskusi saja. Bukan saya lebih tahu, mana tahu di tempat Bapak Ibu semua nanti juga ada informasi yang mungkin sama atau bisa melengkapi informasi yang saya himpun gitu. Kita mulai ya. Uh, Bentar, ininya menutup. Nah, kurang lebih seperti ini. Lonceng-lonceng Angelus sekarang tersebar di Kapanewon Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo dan sekitarnya. Untuk saat ini, kita masih bisa menjumpai lonceng Angelus. Nama lonceng Angelus ini saya ambil dari eh, catatan dari Belanda begitu yang menyebut kalau ini disebut dengan lonceng Angelus. Lonceng Angelus sendiri itu lebih pada doa Angelus, Angelus. Bukan nyebutnya Angelus atau Angelus, Angelus, Angelus begitu ya, seperti ya inskripsinya begitu. Nah, saat ini lonceng ini ada setidaknya saya menemukan di tiga tempat. Ada di Gereja Katolik Santa Perawan Maria Lourdes Promasan, kemudian ada di Kapel Santo Lukas Kajoran, terus kemudian yang ketiga ada di Kapel Santo Yusuf Bogo. Nah, ini adalah Gereja Katolik Santa Perawan Maria Lourdes Promasan begitu. Loncengnya ada di bagian apa namanya, kalau saya menaranya begitu ada kurang lebih 36 meter dari permukaan tanah. Loncengnya ada di sisi eh, bagian atas menara begitu. Bangunannya ini sendiri juga bangunan cagar budaya yang dibangun tahun 1940 begitu. Lanjut, yang kedua saya menemukan itu di Kapel Santo Lukas begitu. Ini loncengnya di sini. Nah, sebelum berada di Kapel Santo Lukas, lonceng ini ada di pekarangan. Di pekarangan kemudian yang itu didirikan atau berada dengan penyangga besi. Nah, seperti itu. Terus yang ketiga ada di Kapel Santo Yusuf, ya, Kalibawang juga, Kulon Progo juga. Ini loncengnya ada di sini. Tampaknya bagian lonceng yang ini sudah tidak berada di tempat aslinya atau kalau kita menyebutnya sudah tidak in situ begitu karena bangunannya sudah baru, tapi bisa bisa jadi berada dari daerah sekitar Kapel Santo Yusuf, terus kemudian dipindahkan, ya gitu. Nah, kalau ini letak lonceng kalau Bapak Ibu sekalian ke Kulon Progo begitu mendarat di bandara, bandaranya dari sisi bawah ini di laut begitu, ada di bandara. Ini Wates, Kota Wates di sini ini ada bandara. Nah, loncengnya itu ada di perbukitan Menoreh, sisi selatan. Kalau Candi Borobudur itu sisi utara, ini di sisi selatannya begitu. Ada di sisi selatan, ada di perbukitan. Jadi kondisinya memang berada di perbukitan. Nah, ini kalau kita perjelas tadi dari lokasinya itu tadi, lonceng itu ada di
Gereja Katolik Santa Perawan Maria Lourdes Promasan, terus kemudian Kapel Santo Lukas, terus kemudian Kapel Santo Yusuf Bogo. Perlu saya informasikan bahwa lonceng ini awalnya sejumlah 12 begitu yang diletakkan di atas bukit-bukit ini. Nah, untuk saat ini baru ketemu 3 yang kemudian yang 9 lainnya belum belum ketemu. Ini seperti itu. Terus kemudian ini adalah loncengnya kurang lebih seperti ini yang berada di gereja Perumasan. Kalau kami menyebutnya gereja Perumasan, ada bersebelahan begitu. Ada 2, tapi yang kita fokuskan untuk diskusi yang lonceng dengan inskripsi bahasa Jawa, karena yang satunya ini lonceng dengan inskripsi bahasa Belanda, begitu yang dibuat pada tahun setelahnya. Kalau lonceng yang berbahasa Jawa itu dibuat tahun 1928, 1928 yang ini 1928. Lonceng yang satunya dibuat tahun 1938 dengan inskripsi bahasa Belanda. Nanti kita fokuskan untuk yang lonceng dengan inskripsi bahasa Jawa begitu. Lonceng ini mempunyai inskripsi dengan tulisan Dewi Maria sembah baktinipun anak Jawi Ugi, yang artinya Dewi Maria anak-anak Jawa juga menyapa. Kurang lebih artinya seperti itu. Itu arti yang saya kutip dari artikel yang diterbitkan oleh Belanda. Lonceng itu untuk menghormati Bunda Maria. Setiap lonceng memiliki logo Bunda Maria menggendong anak ilahi. Gitu. Nah, ini inskripsi yang ada di lonceng yang kami menyebutnya dengan lonceng Angelus begitu. Dewi, Maria gitu, sembah baktinipun Anah AANAH Jawi Ugi. Terus kemudian di sisi sebaliknya, ini tulisannya ada di sisi utara, ada di bagian badan sisi atas. Kemudian di bawahnya terdapat logo Bunda Maria begitu. Jadi ada tulisan melingkar dengan inskripsi bahasa Jawa, Dewi Maria sembah baktinipun Anah Jawi Ugi gitu. Dan di bagian sisi bawahnya juga terdapat nama apa namanya, bagian sisi bawah inskripsi terdapat nama, ini adalah nama pabrik yang mencetak gitu. Terus kemudian ada tera tahun, ini tahun pembuatan loncengnya gitu. Nah, kurang lebih saya telusur begitu di bagian bawah lonceng terdapat huruf timbul dengan tulisan Dewi Maria Sembah Baktinipun Anak Jawi Ugi. Di bawah tulisan tersebut terdapat huruf dengan tulisan Petit and Fritzen, NV Arle Rixtel, NB. Gitu. Saya kemudian mencoba melacak Petit and Fritzen itu apa. Kemudian ketemulah bahwa itu nama pabrik pengecoran lonceng tertua dan terbesar di negeri Belanda. Kemudian di bawahnya terdapat angka tera yang bertuliskan 1928 gitu. Nah, di sisi sebaliknya terdapat gambar timbul Bunda Maria. Selonceng ini sendiri memiliki ukuran tinggi 39 cm, diameter bagian bawah 46,5, diameter bagian atas 26, tebalnya itu 4,3 cm. Kemudian ada bandulnya di bawah, panjang bandul 43, diameter bulatan bandul sisi bawah 9 cm, tebal bulatan bandul 8 cm. Lonceng dilengkapi dengan roda lintasan tali yang berfungsi untuk membunyikan lonceng. Roda berukuran diameter 5 cm, 57 cm dengan sisi lintasan tali 5 cm. Terus lebar ruji-ruji roda 3 cm. Kurang lebih seperti itu. Jadi lonceng ini tingginya sekitar 40 cm lah sekitaran gitu. Tapi berat. Berat kita tidak menimbang karena ini masih in situ, berada di menara. Kurang lebih seperti ini gambaran loncengnya. Tulisan melingkarnya ada di sisi bagian atas badan lonceng. Dewi Maria Sembah Baktinipun Anak Jawi Ugi berada di sini. Kemudian di sisi sebaliknya ada gambar Bunda Maria. Terus kemudian ada bandul.
Kalau kita bisa kita lihat ini tebalnya 4,3 cm, dilengkapi dengan roda dan penahan ini masih asli. Masih in situ dari pertama dikirim gitu. Memang kurang terawat, kondisinya seperti ini. Ini berbahan perunggu. Kuningan, kuningan kalau tidak kuningan mungkin perunggu begitu. Perlu kajian yang lebih lanjut gitu. Saya coba untuk ini kondisi lonceng yang ada di atas menara. Saya coba mencari referensi. Ini loncengnya itu tentang apa, kenapa tulisannya seperti itu, kaitannya dengan apa begitu. Nah, saya coba mencari di artikel-artikel Belanda, kemudian saya menemukan bahwa keberadaan lonceng Angelus berkaitan erat dengan Pastor J.B. Prenthaler yang menjalankan misi penyebaran agama Katolik di Kalibawang. Kalibawang itu salah satu kecamatan di Kulon Progo. Misi Kalibawang sendiri tidak terlepas dari peran Pastor Van Lith. Kita tentunya mengenal luas gitu Pastor Van Lith itu siapa begitu. Warga negara Belanda yang mempunyai tugas untuk menjalankan misi Katolik di Pulau Jawa bersama Kaiser Hebrans dan Gouverneurs. Keempat pasukan tersebut membawahi wilayah kerja yaitu Kaiser di Gedangan dan Semarang, Hebrans di Semarang, Demak, Kudus, dan Jepara, Gubernur di Yogyakarta, sedangkan Panlit sendiri di Muntilan, Ambarawa, Bedono, dan Magelang. Ini adalah pastor-pastor yang kemudian diutus dari Belanda untuk menyebarkan agama Katolik, khususnya di Jawa Tengah, yang pusatnya waktu itu di Muntilan. Nah, khusus untuk Kalibawang ini yang membawa adalah Pastor Prenthaler yang menyebarkan dan mengembangkan agama Katolik di Kalibawang, Kulon Progo. Ini kondisinya seperti ini. Jarak yang berdekatan antara Muntilan menuju Kalibawang mendorong Pastor Van Lith untuk menjalankan misi penyebaran agama Katolik di Kalibawang. Awal mula perkembangan agama Katolik di Kalibawang bisa dikatakan dari 4 orang pribumi Kalibawang, Barnabas Sarikromo, Lukas Suratirta, Markus Suradrana, dan Yohanan Surawijaya yang memulai belajar agama Katolik kepada Pastor Van Lith di sekolah misi Muntilan. Keempatnya kemudian dibaptis di Muntilan pada 20 Mei 1904. Pembaptisan tersebut diikuti dengan pembaptisan 174 orang warga masyarakat Kalibawang di mata air Sendang Sono oleh Panlit pada tanggal 14 Desember 1904. Semenjak itu perkembangan agama Katolik di Kalibawang semakin pesat. Selain menjalankan misi keagamaan di Mboro, suatu daerah di Kalibawang, begitu dengan berbagai karyanya, Pastor Prenthaler juga menjadi perintis berdirinya gereja Santa Perawan Maria Lodel Perumasan. Ini gereja yang di mana lonceng ini berada, gitu. Rintisan tersebut kemudian dilanjutkan oleh Pastor Jasa Wiharja ini pribumi bersama dengan Pastor TPMA. Pastor Jasa Wiharja merupakan tokoh yang menjadi arsitek dalam pembangunan gereja tersebut, gereja Perumasan. Pada tanggal 18 Desember 1940, gereja diresmikan oleh Sugiya Pranata. Kita kenal Sugiya Pranata itu siapa? Dia apa namanya pemimpin agama Katolik yang kita kenal luas di Semarang begitu. Jadi gereja Perumasan ini diresmikan oleh MGR Sugiya Pranata dengan nama pelindung Santa Maria yang menampakkan diri di Lourdes. Sejak awal berdiri pada tahun 40 hingga 58, gereja ini merupakan stasi dari Paroki Boro. eh Selanjutnya, Pastor J.B. Prenthaler merupakan tokoh penting dalam penyebaran agama Katolik di Kalibawang. Terus dari salah satu peran dia begitu dalam penyebaran agama Katolik adalah upaya mengadakan lonceng yang diperuntukkan sebagai devosi kepada Bunda Maria yang merupakan salah satu cara yang ditempuh Pastor J.B. Prenthaler. Sejumlah 12 lonceng dipesan guna misi penyebaran agama Katolik di Kalibawang yang kemudian meluas hingga Bukit Menoreh. Jadi sebenarnya lonceng ini ada 12. Namun saat ini baru saya atau kami temukan 3 lonceng begitu. Yang 9 lain masih kami lacak. Mungkin jika teman-teman ada yang bisa memberikan informasi
kita bisa bertukar informasi ada di mana saja begitu. Nah, lonceng Inggris dibuat dengan dukungan dari bantuan umat Katolik di Belanda bagi masyarakat di Jawa dengan tujuan sebagai misi sarana berdoa bagi umat Katolik. Lonceng-lonceng dibuat di perusahaan Petit and Frits, suatu pabrik pengecoran yang berada di Arlerikstel, Belanda. Pabrik ini masih ada hingga saat ini. Gitu. Menurut catatan tertulis dalam Sun Cleverbond yang terbit tahun 1928. Lonceng-lonceng Inggris dibuat dari bahan perunggu begitu. Kalau yang tadi adalah gambar lonceng yang ada di Perumasan, ini lonceng yang ada di Kapel Santo Lukas gitu. Lonceng-lonceng tersebut dikirim ke Jawa pada tanggal 31 Oktober 1928. 12 lonceng tersebut memiliki keseragaman, yaitu di setiap bagian atas lonceng terdapat tulisan dalam bahasa Jawa. Dewi Maria sembah baktinipun anak Jawi Ugi, yang artinya Dewi Maria, anak-anak Jawa juga menyapa. Untuk menghormati Bunda Maria, setiap lonceng memiliki logo Bunda Maria yang menggendong anak ilahi. Itu terus kemudian masing-masing lonceng 12 lonceng yang dikirim dari Belanda untuk misi Kalibawang memiliki ukuran yang berbeda-beda. Jadi 12 lonceng itu ukurannya berbeda-beda, ketebalannya juga berbeda-beda. Perbedaan ukuran tersebut memiliki pengaruh terhadap nada dari setiap lonceng. Ukuran lonceng dibuat berbeda-beda dengan maksud agar menghasilkan nada yang berbeda-beda antara satu lonceng dengan lonceng yang lainnya. Perbedaan nada tersebut memiliki tujuan tersendiri. Saat lonceng dibunyikan secara bersamaan, perbedaan nada dari tiap-tiap lonceng yang tersebar di masing-masing desa akan menghasilkan bunyi yang bernada secara harmonis saling bersautan. Keberadaan lonceng yang ditempatkan di lokasi yang berbeda menjadi identitas khusus bagi tempat di mana lonceng berada. Saat dibunyikan masing-masing secara tidak bersamaan, setiap lonceng menjadi pengenal dari tiap lokasi tempat lonceng berada. Bunyi dari masing-masing lonceng menjadi pengenal saatnya berdoa bagi masyarakat sesuai tempat ibadah di mana diletakkan lonceng. Jadi kalau bisa saya sederhanakan bahasanya adalah lonceng ini dipesan 12 lonceng begitu, kemudian ditempatkan di bukit-bukit di setiap puncak-puncak bukit. Nah, ketika waktu ibadah gitu sekitar jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 6 sore setiap lonceng dari 12 lonceng ini dibunyikan. Nah, bunyi lonceng ini saling bersahutan. Bunyi lonceng ini saling bersahutan, nadanya berbeda-beda begitu. Kemudian dari puncak-puncak bukit yang berbunyi loncengnya itu akan memunculkan nada harmonisasi. Kurang lebih seperti itu kalau dalam catatan itu. Nah, saat ini hanya tersisa tiga pun itu sebenarnya masih digunakan, tapi sudah tidak bisa didengar secara harmonis bunyinya karena hanya tinggal tersisa tiga yang bisa kita temukan. Gitu, terus kemudian ini adalah apa namanya dokumen yang saya temukan kaitannya dengan lonceng itu ketika masih berada di Belanda sama loncengnya begini. Dalam deskripsi keterangannya dituliskan bahwa saat itu lonceng dijaga dengan ketat begitu. Biaya pembuatan lonceng itu satu loncengnya 95 gulden setiap hadiah untuk tujuan ini. Jadi di dalam buku ini sedang dipromosikan setiap hadiah untuk tujuan ini kecil atau besar akan membantu misi dipersilahkan. Jadi intinya ada terbitan majalah jurnal begitu di Belanda pada tahun 1928 isinya adalah silakan berdonasi untuk membuat lonceng yang ini nanti dikirim ke Jawa sebagai misi penyebaran agama Katolik di Jawa. Seperti itu. Lanjut, terus kemudian ini adalah 12 lonceng. 12 lonceng ini kalau kami ya ukurannya berbeda-beda seperti yang saya sebutkan tadi dengan tulisan yang sama begitu, tulisannya sama tapi ukurannya berbeda-beda yang dipesan di Belanda kemudian dikirimkan ke Jawa dengan ukuran yang berbeda-beda, ketebalannya berbeda-beda dengan maksud diletakkan di atas bukit-bukit ketika dibunyikan nanti bunyinya akan bersautan. Kurang lebih semacam itu. Nah, ini ketika lonceng masih berada di Belanda. Saya coba konfirmasi 12 ini kurang lebih menggambarkan 12 murid Yesus, kurang lebih seperti itu. Ini adalah lonceng-lonceng ketika baru selesai dicor begitu. Di pengecoran Petit and Fritzen di sini berdiri pemilik pemilik perusahaan pengecoran itu.
Tuan Fritzen begitu yang waktu itu berpose bersama lonceng-lonceng. Kalau kita bisa lihat ini adalah tatakan atau cetakannya begitu, terus kemudian loncengnya baru selesai dicetak. Seperti itu, ini eh, Tuan Fritzen bersama Romo Prentailer berpose dengan 12 lonceng dan pekerja orang-orang yang membuat lonceng gitu. Dibuat di tahun 1928 awal gitu, kemudian dikirim pada Oktober itu. Terus kemudian lonceng itu dikirim ke Jawa, sampai di Jawa turun di Mendut. Mendut, kalau kita tahu Mendut itu ada di sekitaran Candi Borobudur, itu ada Candi Mendut. Nah, di sekitaran situ kemudian lonceng dibawa dengan kapal, kemudian dari Semarang dibawa ke Mendut dengan transportasi darat, kemudian dari Mendut dibawa ke Kalibawang tempat 12 itu dengan dipinggul. Dipinggul lah. Beberapa di antaranya karena memang letaknya berbukit-bukit sehingga tidak memungkinkan untuk menggunakan transportasi semacam gerobak atau semacam kereta kuda. Kemudian lonceng itu dibawa secara manual dengan cara dipinggul 12 lonceng. Bisa kita bayangkan lonceng itu beratnya, saya rasa sangat berat begitu. Karena ketika suatu ketika ada yang pernah bercerita kalau lonceng itu pernah jatuh begitu di menara, dan bekas jatuhannya itu bisa menghancurkan lapisan dak yang ada di menara gitu. Jadi daknya itu tebal, daknya itu sampai pecah. Cor-coran itu pecah karena lonceng itu jatuh. Kurang lebih semacam itu. Terus kemudian ini adalah dudukan lonceng. Dudukan lonceng yang setelah lonceng itu sampai di Mendut, kemudian dibawa dengan dipinggul, dibawa ke bukit-bukit yang ada di Kalibawang, kemudian dibuatkan dudukan semacam ini, kurang lebih dulu dudukannya seperti itu. Terus kemudian ini adalah Pastur Pentaler yang membunyikan pertama kali lonceng Angelus yang tiba di Kalibawang pada tahun 1930. Di sini bisa kita bayangkan kalau tadi lonceng itu dikirim dari Belanda Oktober 1928 begitu. Ini sampai di Kalibawang Januari 1930. Jadi lonceng ini ada di perjalanan hampir 2 tahun begitu dengan kapal, terus kemudian diangkut jalur darat, kemudian sampai di Kalibawang untuk disebarkan, dibagikan di entah mungkin di gereja-gereja atau mungkin di atas bukit-bukit begitu. Belum belum kami perdalam lagi, tapi yang jelas beberapa di antaranya memang ada di pekarangan. Yang ada di Santo Lukas tadi awalnya ada di pekarangan semacam ini karena usia kayu yang tidak awet begitu. Terus kemudian lonceng itu diletakkan di teras Kapel Santo Lukas yang dibangun tahun 1985, lebih muda begitu. Nah, yang di Gereja Perumasan tadi yang berada di menara itu in situ lebih lebih jadi kalau bisa saya katakan bahwa memang sebagian di antaranya ada di gereja, beberapa di antaranya memang ada di pekarangan seperti yang bisa kita lihat. Gitu, terus kemudian ini adalah tulisan begitu yang saya temukan di terbitan Belanda yang berkaitan dengan lonceng begitu. Ini bisa kita baca, intinya lebih pada pujian begitu. Lalu seolah dengan lesung pipit di pipinya anak bungsu tersenyum kepadanya. Juga anak-anak Jawa yang terakhir lahir. Wahai ibu, lihatlah mereka tertawa sekarang. Seperti lonceng, doa berbunyi, anak-anak Jawa juga menyambutmu. Suara lonceng di pegunungan memberikan salam kepada perawan, perawan Maria maksudnya di sini. Dan langit cerah bergetar senyum sang ibu manis. Ini dimuat di Saint Claverborn Januari 1928. Nah, kalau saya katakan tadi yang pertama lonceng berbahasa Jawa begitu. Lonceng yang satunya yang bertahun lebih muda, tahun 1938, itu inskripsinya bertuliskan O Javas Kinderen Groeten U. Kurang lebih seperti itu, yang artinya sama.
anak-anak Jawa juga menyambutmu. Sama seperti yang bahasa Jawa tadi. Jadi di sini ada dua versi. Yang satu lonceng yang tahun 1928 itu dengan versi inskripsi bahasa Jawa. Kemudian itu yang kita bahas saat ini. Yang tidak kita bahas atau mungkin kita bisa bahas di kemudian hari adalah lonceng yang satunya dengan bahasa Belanda dengan tulisan Ook Java Kinderen Groten You. Intinya itu. Nah, kalau yang satunya itu tidak kita bahas, ini saat ini baru kita temukan satu. Nah, ini bisa dinyalakan nggak ya? Oh, tidak bisa. Oh, ya. Sebenarnya ada suaranya, tapi tidak bisa dinyalakan di sini begitu. Mungkin nanti bisa saya kirim di grup atau bagian atau eh, apa namanya via media lain. Lonceng ini ada suaranya, kurang lebih seperti itu dibunyikan kurang lebih 1 hingga 2 menit begitu, yang saling bersautan. Sebenarnya ini saya setting bisa untuk dibunyikan, tapi ternyata di sini tidak bisa gitu. Eh, oh ini bisa. Nggak keluar suaranya. Nggak keluar suaranya gitu. Nggak Nanti saya ada. kirimkan saja. Tidak keluar suaranya nggih. Nanti saya kirimkan saja. Itu ada suaranya begitu yang apa namanya untuk panggilan untuk berdoa. Saya kebetulan pas waktu itu naik di atas menara jam 12 siang, jadi pas di atas menara pas suara lonceng dibunyikan. Begini sekian yang bisa saya sampaikan, sharing informasi tentang inskripsi kaitannya dengan tinggalan kolonial yang ada di Kulon Progo, khususnya ada